Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Oke guys, jadi untuk pada malam hari ini aku bakal share video tentang jalur SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Oke, mungkin ada di antara kalian yang mau daftar jalur ini, namun di tahun 2025 ini ternyata ada banyak perbedaan aturan dari tahun sebelumnya atau tahun 2024. Nah, kemarin udah ada sosialisasi, sudah di-share dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat yang mau mendaftar SNBP. Ternyata ada beberapa sistem yang berbeda. Nah, di video ini aku bakal share semuanya supaya kalian bisa memenuhi sistemnya dan bisa lulus jalur SNBP. Oke, sebelum aku share semuanya, jangan lupa untuk kalian subscribe dulu supaya aku lebih semangat memberikan kalian informasi terbaru di seluruh jalur yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana aku sedang mengadakan tryout gratis secara online. Jadi kalian rugi banget kalau kalian tidak ikut, karena ini tidak menanggung biaya sepeser pun alias gratis. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja ya, aku bakal share beberapa informasi mengenai jalur SNBP. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa untuk jalur SNBP ini ternyata ada banyak perbedaan sistem dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi di tahun 2024 menuju tahun 2025. Nah, kita lihat dulu ya dari kepanjangan SNBP. Siapa tahu kalian mau daftar tapi tidak tahu apa sih kepanjangan dari SNBP. Kepanjangan dari jalur SNBP yaitu Jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, di sini sudah muncul ya kata prestasi, berarti di sini kalian harus mempunyai prestasi tertentu untuk mendaftar di jalur ini. Kuota yang disediakan untuk jalur SNBP untuk sekolah yang berakreditasi A sebanyak 40%, kuota untuk sekolah yang berakreditasi B sebanyak 25%, dan terakhir untuk sekolah yang berakreditasi C, kuotanya itu sebesar 5%. Nah, selanjutnya untuk jadwal SNBP, di sini udah aku catat seluruh jadwal dari awal sampai terakhir masa unduh sertifikatnya. Jadi kalian bisa catat aja supaya kalian tidak ketinggalan jadwal pendaftaran SNBP. Yang pertama ada namanya pengumuman kuota sekolah. Nah, pengumuman kuota sekolah ini jatuh pada tanggal 28 Desember tahun 2024. Nah, apa sih Kak maksud dari pengumuman kuota sekolah? Nah, jadi pada saat pengumuman kuota sekolah ini ada beberapa informasi yang diberikan ke sekolah kalian mengenai berapa sih kuota dari siswa kelas 12 di sekolah kalian yang bisa mendaftar. Nah, makanya kalian jangan sampai terlewatkan pada tanggal 28 Desember tahun 2024 ini. Yang kedua, ada yang namanya masa sanggah. Nah, ini tuh jatuh pada tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 17 Januari. Nah, di sini tuh kalian sebagai siswa atau yang mendaftar SNBP itu belum berperan ya. Di sini masih sekolah dan guru kalian. Yang ketiga, ada yang namanya registrasi PDSS oleh sekolah. Nah, jadi ini untuk oleh sekolah ya. Pada tanggal 6 sampai tanggal 31 Januari tahun 2025. Nah, jadi untuk registrasi akun SNPMB sekolah ini dilaksanakan oleh sekolah kalian. Sekolah kalian itu harus registrasi terlebih dahulu untuk kalian bisa mendaftar jalur SNBP. Jadi silahkan kalian ingatkan sekolah kalian ya bahwa masa registrasi akun SNPMB ini cuma dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 31 Januari. Next, setelah sekolah registrasi ada yang namanya pengisian PDSS. Ini masih oleh sekolah ya. Tanggal 6 sampai 31 Januari sama dengan jadwal registrasi tadi. Kemudian setelah sekolah registrasi dan pengisian PDSS, nah waktunya nih siswa yang harus mendaftar SNBP. Nah, pendaftaran SNBP ini jatuh pada tanggal 4 sampai dengan 18 Februari tahun 2025.
Nah, jadi ada 2 minggu sekitar ya lebih untuk kalian nih para peserta didik atau kalian yang mendaftar SNBP. Silakan kalian persiapkan dari sekarang ya, mumpung pendaftarannya masih bulan Februari. Jadi seluruh berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar SNBP silahkan persiapkan dari sekarang. Nah, setelah pendaftaran SNBP itu langsung ada pengumuman ya. Kenapa? Karena di SNBP ini tidak ada tes sama sekali. Jadi setelah kalian mendaftar, setelah kalian memasukkan nilai rapor, itu langsung pengumuman. Dan pengumumannya itu jatuh pada tanggal 18 Maret tahun 2025. Jadi ada sekitar 1 bulan ya kurang lebih kalian harus menunggu dari setelah pendaftaran menuju pengumuman SNBP. Nah, setelah kalian lulus di jalur SNBP ada yang namanya masa unduh kartu SNBP. Jadi kalian punya waktu untuk mengunduh kartunya bahwa kalian sudah lulus di jalur SNBP. Nah, masa unduh kartu SNBP ini jatuh pada tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 30 April tahun 2025. Jadi kalau misalnya kalian udah lulus SNBP, silakan kalian unduh sertifikatnya pada jadwal yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada lagi informasi terbaru nih. Ini tuh berbeda dari tahun sebelumnya ya, bahwa sekolah yang menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS ini akan mendapatkan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5%. Nah, jadi ini merupakan informasi terbaru ya dari tahun 2024 menuju tahun ini tahun 2025. Jadi silakan kalian sampaikan ke sekolah kalian, siapa tahu kalian mendapatkan tambahan sebanyak 5%. Nah, setelah dari jadwal dan aturan-aturan terbaru dari SNBP, aku bakal share juga mengenai peserta yang bisa mendaftar di jalur SNBP. Jadi untuk kalian yang mau daftar SNBP ini hanya khusus untuk siswa SMA, SMK atau MA yang lulus tahun ini, tahun 2025. Jadi untuk kalian yang gapir itu tidak bisa mendaftar di jalur SNBP. Silahkan kalian daftar di jalur lainnya ya, seperti SNBT atau UMPTKIN atau jalur mandiri atau masih banyak jalur lainnya. Silahkan kalian cek aja ya di channel YouTube aku, masih banyak jalur lain untuk kalian yang gapir. Kemudian untuk biaya pendaftaran SNBP itu gratis atau nol atau tidak ada, atau biayanya ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi untuk kalian yang mau mendaftar SNBP itu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, karena biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah, bukan peserta yang menanggung. Nah, terakhir ternyata ada 4 poin ketentuan umum dari jalur SNBP. Ini paling penting juga. Nah, ini tuh kalian bisa catat ya, supaya kalian yang mau daftar SNBP itu tidak melanggar dari ketentuan yang sudah ditentukan. Yang pertama, jalur SNBP ini dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor serta prestasi akademik dan non-akademik. Artinya apa nih kalian? Nah, jadi jalur SNBP ini hanya menggunakan nilai rapor kalian saja dan beberapa prestasi baik itu akademik ataupun non-akademik. Maksudnya sertifikat kalian atau mungkin kalian ada beberapa piagam-piagam. Nah, di sini kalian bisa masukkan di jalur SNBP karena jalur SNBP itu kan tidak menggunakan tes ya. Jadi hanya mengandalkan nilai rapor kalian aja. Dan kalau misalnya ada prestasi, piagam atau sertifikat, baik itu akademik ataupun non-akademik, itu kalian bisa masukkan di sini karena ini bisa merupakan peluang besar agar kalian bisa lolos di SNBP. Yang kedua, siswa harus memiliki MPSN. Nah, jadi buat kalian yang mau daftar jalur SNBP, pastikan kalian memiliki NPSN yang aktif ya, karena ada beberapa kemarin yang daftar, ternyata NPSN-nya tidak aktif, jadi harus diurus lagi. Pastikan dari sekarang NPSN kalian itu sudah aktif. Yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPMB untuk pengisian PDSS. Seperti yang aku bilang tadi, sebelum kalian peserta didik mendaftar SNBP, itu sekolah harus mendaftarkan terlebih dahulu ya. Jadi sekolah dulu yang daftar, sekolah dulu yang registrasi, mengisi PDSS, kemudian siswanya. Jadi nggak boleh langsung siswa ya, harus melalui sekolah terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, siswa itu harus memiliki akun
SNPMB untuk daftar SNBP. Jadi buat kalian yang mau daftar jalur SNBP, pastikan kalian semua memiliki akun SNPMB ya sebelum kalian mendaftar jalur SNBP. Nah, terakhir untuk pemilihan program studi di jalur SNBP ini kalian bisa memilih maksimal 4 pilihan. Nah, jadi kalian bisa memilih kampus apapun itu, jurusan apapun itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke deh guys, sekian dulu informasi pada malam hari ini mengenai jalur SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, jadi gimana nih? Apakah kalian sudah mengetahui segala informasi mengenai SNBP? Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh banget langsung komen di bawah. Atau kalian mau request aku bikin video apa lagi ya? Boleh banget langsung komen di bawah. Kalian juga bisa chat aku di WhatsApp 0882 4785 4631. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.